Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaroha. Di sini saya akan menjelaskan tentang middle and childhood, masa kanak-kanak menengah dan akhir. Pengertiannya yaitu masa kanak-kanak pertengahan dan akhir sekitar usia 6 sampai 12 tahun merupakan periode perkembangan penting. Anak-anak pada usia ini memiliki imajinasi yang luas, keinginan yang kuat untuk belajar dan menciptakan sesuatu dengan sempurna, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Perubahan fisik dan kesehatan dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pertumbuhan dan perubahan tubuh, yang kedua otak, yang ketiga perkembangan motorik, yang keempat latihan, yang kelima kesehatan, penyakit, dan penyakit. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan perubahan tubuh. Pertumbuhan fisik berlangsung lambat namun stabil, dengan anak-anak tumbuh sekitar 2-3 inci per tahun dan menambah berat badan sekitar 5-7 pon per tahun. Yang kedua otak. Perkembangan otak ditandai dengan peningkatan volume otak, terutama di konteks prefrontal, serta perubahan ketebalan konteks serebral, terutama di area yang terkait dengan bahasa. Yang ketiga yaitu perkembangan motorik. Keterampilan motorik kasar dan halus berkembang pesat, dengan anak laki-laki cenderung lebih unggul dalam keterampilan motorik kasar dan anak perempuan dalam keterampilan motorik halus. Yang keempat yaitu latihan. Anak-anak pada usia ini membutuhkan aktivitas fisik yang cukup untuk mengasah keterampilan motorik mereka, meskipun mereka masih belum mencapai kematangan fisik penuh. Yang kelima yaitu kesehatan. Pada umumnya, kanak-kanak pertengahan dan akhir adalah masa dengan kesehatan yang baik, meskipun beberapa anak mungkin menghadapi masalah kesehatan yang menghambat perkembangan mereka. Yang kedua yaitu anak penyandang disabilitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, ruang lingkup disabilitas. Yang kedua, masalah pendidikan. Ruang lingkup disabilitas, sekitar 14% anak usia 3-12 tahun di AS menerima pendidikan khusus. 4. Disabilitas terbesar, gangguan belajar berbicara atau bahasa, keterbelakangan mental, dan gangguan emosi. 3. Jenis gangguan belajar utama yaitu disleksia, kesulitan membaca; disgrafia, kesulitan menulis; diskalkulia, kesulitan dalam matematika. Yang kedua, masalah pendidikan. Sebelum 1975, anak penyandang disabilitas sering ditolak di sekolah umum. Undang-Undang PL 94-147 yang kemudian menjadi IDEA, menjamin pendidikan umum gratis dan layak bagi mereka. IEP, Program Pendidikan Individual untuk Siswa Disabilitas, dan LRE, lingkungan belajar yang semirip mungkin dengan anak normal. 3 yaitu perubahan kognitif dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Anak usia 7-11 tahun berada di tahap operasional kognitif, ditandai dengan kemampuan berpikir logis tentang objek nyata. Tugas konservasi menguji kemampuan anak memahami bahwa jumlah tidak berubah meski bentuk berubah. Klasifikasi, anak mampu mengelompokkan objek dan memahami hubungan antar kelompok. Yang kedua yaitu pemrosesan informasi. Anak mengalami peningkatan dalam perhatian, memori, berpikir, dan metakognisi. Pengetahuan luas dalam suatu bidang memperkuat kemampuan menyimpan. Strategi peningkatan daya ingat, gunakan imajinasi mental, pemahaman mendalam, pengulangan bervariasi, dan hubungkan informasi baru dengan yang lama. Yang keempat yaitu intelijen. Tes kecerdasan mengukur kemampuan berpikir dan bernalar. Contohnya, skala Binet-Simon dibentuk dengan mengidentifikasi anak yang memerlukan pendidikan khusus, menguji berbagai aspek kemampuan kognitif, kecerdasan ekstrim. Tes IQ digunakan untuk mengidentifikasi keterbelakangan mental dan bakat intelektual, namun tes IQ tidak boleh dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai kecerdasan atau keterbatasan. Yang keempat yaitu perkembangan bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama, kosakata, tata bahasa, dan kecerdasan metalinguistik. Anak mulai mengelompokkan kata berdasarkan kategori, misalnya anjing dan kucing, menunjukkan kemampuan berpikir lebih abstrak dan kecerdasan terhadap bahasa. Metalinguistik meningkat. Yang kedua, membaca. Kosakata yang kuat membantu anak pelajar membaca. Pendekatan bahasa menyeluruh menekankan pemahaman kata dan kalimat secara kontekstual dan alami. Yang ketiga, menulis. Anak menulis dengan ejaan kreatif. Dukungan positif penting untuk membangun kebiasaan menulis tanpa membatasi kreativitas. Kemampuan menulis berkembang seiring waktu dan latihan. Yang keempat, bilingualisme dan bahasa kedua. Anak bilingual memiliki fleksibilitas kognitif lebih tinggi. Pembelajaran bahasa kedua efektif jika dimulai sejak dini dan dilakukan secara konsisten. Perbedaan utama, bilingualisme adalah hasil akhir atau kondisi menguasai dua bahasa, sedangkan pembelajaran bahasa kedua adalah proses untuk mencapai kemampuan dalam bahasa kedua.
Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.